Halo, ni Mang Hao. Thank you udah mengikuti kelas Mandarin sepanjang semester ini dan kita saat ini sudah berada di penghujung semester atau final semester dan besok kalian akan ada ujian. So, jadi kali ini Lause pengen bantu kalian untuk memberikan kisi-kisi seputar bentuk soal yang akan ujian besok ya. Jadi kisi-kisi. Oke, jadi kalau kisi-kisi di sini, Lause sekali lagi bilang bahwa ini hanya sekedar contoh bentuk soal dan bukan sama persis dengan apa yang akan diujiankan. Oke, jadi mungkin saja besok yang akan diujiankan bisa aja ada yang sama atau bisa aja beda isinya gitu. Cuman yang pasti materinya tidak akan keluar dari apa yang Lause berikan malam hari ini dan juga PPT yang akan Lause berikan ke kalian. Oke, so Lause ucapkan kalian selamat belajar and then cayo. Oke, jadi yang pertama mungkin Lause kasih tahu ke kalian bahwa bentuk soal kalian itu kurang lebih tidak akan jauh berbeda dengan semester yang lalu. Dia masih menggunakan Google Form dan dia akan lebih banyak menggunakan essay. Kenapa essay? Ya karena kalian sudah latih lebih banyak huruf, jadi Lause harap kalian untuk essay bisa mengisinya gitu. Karena yang semester lalu juga Lause lihat sebenarnya kalian mengisi essay itu juga udah lumayan bagus gitu. Jadi Lause harap kali ini juga kalian tetap review setiap kata-katanya dan hafal pinginnya dan kalian bisa mengetik hurufnya dengan baik gitu. Oke? So jadi materi yang kemarin paling pertama yang kita pelajari adalah yang ini, ni qi sui. Ni qi sui. Oke, ni qi sui. Nah, contoh soalnya kan seperti apa? Di sini langsung akan tanya, ni qi sui. Nah, kalian akan jawab. Jadi langsung tazi atau ketik jawabannya, oke, dengan menggunakan pinyin. So, sekali lagi Laos ingatkan, besok ujian menggunakan pinyin. Jadi usahakan kalian bisa mengetik pinyinnya dan sistem keyboard kalian itu ada pinyin gitu. Kalaupun misalnya agak susah, kalian bisa menggunakan handphone juga oke gitu. Tapi kalaupun agak agak terkendala, Lause akan bantu kalian untuk berikan web page untuk Google Translate untuk kalian bisa ketik pinyin biar dia huruf Mandarinnya itu bisa keluar. Oke, in case kalau misalnya tidak bisa menggunakan pinyin untuk mengetik. Oke, so jadi kalian silakan ketik jawabannya seperti sini. Lause berikan contoh bahwa jawabannya 我今年27岁我今年27岁. Oke, jadi kalian hanya ketik pinyin ini udah pasti kalian bisa menjawab pertanyaan yang ini. Oke, so jadi untuk bagian pertama materi masih yang kemarin kita pelajari ini Cisue. Oke, and then materinya seperti apa yang kemarin kita pelajari ini ya. Ini Cisue, kalian bisa review dari conversation di sini. Oke, 今年几岁？我12岁，你呢？我今年13岁. Oke, so jadi materi ini bisa kalian review, and then kemarin juga lo pernah tanyakan ke kalian dan minta kalian untuk buat satu gambar gitu kan, dan mengatakan pengen tahu kalian itu di rumah ada berapa orang gitu, atau keluargamu ada berapa orang. 你家有几个人? Oke, 你家有几个人? Kayak sini kan si Bella nanya, 你家有几个人? And then Tony jawab gitu kan, 我家有三个人. 三个人. Oke, 三个人. Jadi 三个人 sini ada mama, papa, 和我. Oke, mama, papa, dan saya gitu. Oke, jadi lo pengen tahu kalian itu bisa untuk tulis kalian itu di rumah ada berapa orang gitu. Oke, and then lanjut ke bagian ini, yang informasi yang langsung pengen tanya. Ini cuma sekedar review saja ya, misalnya tambahan slide gitu, langsung bisa tanya, 你哥哥叫什么名字? Atau 你妹妹叫什么名字? Gitu. Jadi langsung pengen tahu, misalnya langsung tulis soal bagaimana cara bertanya siapa nama kakak perempuanmu gitu kan. Nah berarti kamu akan tulis Mandarinnya, 你的姐姐叫什么名字? Gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi langsung butuh kalian untuk tetap menuliskan huruf Mandarinnya dengan menggunakan pinyin yang sudah dipelajari. Oke? And then informasi anggota keluarga. Jadi Lause akan minta kalian untuk bisa mengisi informasi tentang keluarga. Jadi yang pokoknya intinya sudah yang seperti kalian review, kalian latihan kemarin. Kayak misalnya kalimat pertama kan, 我的妈妈叫贝拉 misalnya, atau 我的妈妈叫 Novi misalnya gitu kan. Langsung nggak minta kalian harus terjemahkan nama orang itu dalam bahasa Mandarin. Kalau memang Novi ya tulis saja Novi gitu misalnya. And then
他今年39岁 jadi 他今年39岁 jadi dia umurnya 39 tahun and then 他喜欢做饭 atau 他不喜欢看书 jadi mungkin langsung bisa tanya ke kalian 你的妈妈喜欢做什么 kemarin ini udah kita latihan ya kemarin ini semester lalu materinya 他喜欢做什么他不喜欢做什么 nah dia tergantung pertanyaan kalau misalnya bilang 他喜欢做什么 berarti kalian bisa bilang 他喜欢做饭 nah untuk 做什么 itu bisa kalian kalau misalnya kalian masih ingat kata-katanya kalian bisa isi dalam Mandarin tapi kalau misalnya kalian sudah lupa kata-katanya ya bisa saja tulis dalam bahasa Indonesia langsung bisa terima tapi langsung mau kalian itu tetap memberikan informasi di depan yang sudah kita pelajari 他喜欢做 oke 他喜欢做什么 atau kayak ini 他不喜欢看书 kan书 ini kemarin kita udah pelajari ya ini teman-teman ya jadi harusnya kalian udah tahu untuk bagian ini oke jadi kalau misalkan pengen kalian itu bisa memberikan informasi tentang keluarga kalian entahkah itu dari nama atau dari usianya atau dari apa yang suka dia kerjakan atau yang tidak suka dia kerjakan oke so jadi sama intinya jawabannya kan dalam bentuk essay oke and then kita masuk dalam materi tentang 今天是星期几 oke 今天是星期几 kalau kalian lihat sini kan 今天是星期几 ini juga kita kemarin sudah latihan nah langsung akan tanya seperti bentuk soalnya seperti apa nah sebelumnya langsung mungkin akan kasih kalian ya review lagi ya 星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天 or 星期日oke jadi kalian jangan lupa untuk menguasai dalam bahasa Mandarinnya ini oke ini sudah kita pernah latihan kalian juga sudah latihan untuk menulisnya ya jadi ya harap kalian bisa ingat and then ini untuk katanya kosakata yesterday today and then tomorrow it's very very important jadi ini akan sangat-sangat penting karena ini akan muncul dalam soalnya seperti apa jadi yang pertama kan 昨天今天 and then 明天昨天今天 and then 明天oke nah ini bentuk soalnya akan seperti yang kemarin kita udah pernah kuis ya jadi langsung mungkin tanya akan kasih informasi terlebih dahulu misalnya 今天是9月10号 misalnya 今天是9月10号9月bulan 9 10 号oke ya kemarin langsung bilang bahwa dalam Mandarin itu mereka sistemnya menggunakan bulan dulu baru tanggal beda dengan Indonesia gitu kalau kita kan tanggal dulu baru bulan baru tahun nah kalau mereka itu kebalikannya untuk informasinya jadi mereka bulan dulu baru tanggalnya nah di sini kan 今天是9月10号 jadi hari ini adalah tanggal 10 September gitu kan nah lalu saya akan tanya ke kalian 今天是星期几 jadi kalian bisa silahkan buka kalender dan cek tanggal 9 bulan tanggal 10 bulan 9 itu hari apa jadi semuanya itu berdasarkan tahun 2020 ya jadi langsung akan tanya misalnya tahun 1990 berapa begitu langsung mintanya itu kalian untuk tetap mengecek kalender tahun 2020 oke dan silakan cek di tanggal itu hari apa and then kemudian lo akan tanya 明天是星期几 jadi kalau misalnya pas kebetulan hari itu adalah hari Kamis maka pertanyaan selanjutnya kan 明天是星期几 kalau Kamis berarti besoknya itu hari Jumat dong, ya enggak sih? Jadi, 明天是星期五 oke, jadi jawabannya cuman gampang, hanya kalian ganti saja yang di sini, oke? 明天是星期五 oke? And then kalau ditanya, 昨天是星期几 oke, kalau hari Kamis, hari ini, hari Kamis, berarti kemarin itu hari Rabu. Jadi akan bilang, 昨天是星期三 oke, 昨天是星期三hanya ganti itu aja, oke? Ini udah sesuai dengan jawabannya, oke? Jadi contoh soalnya kan seperti itu besok ya. And then ini yang kemarin kita kuis, Lausa cuma kasih review lagi ya. Jadi Lausa akan tanya mungkin, kalau September tanggal 9 hari itu, then what day on the next day? Jadi hari apa pada besoknya gitu. Jadi dia 星期四. And then kalau misalnya October 10th, what day before today? Jadi hari apa? 就是昨天是星期几 jadi dia 星期四 oke so jadi akan seperti itu bentuk soalnya ini cuma review saja oke
Nah, ini yang tadi Lause bilang kan, 今天是星期几. Jadi ini akan tulis. Tapi karena kan kita selalu kelas di hari Kamis, jadi nggak mungkin dong jawabannya cuma 今天是星期四. And then soal-soal yang lain juga sama, 今天是星期四. Kenapa 星期四? Karena kita selalu kelasnya cuma di 星期四, oke? Okay? So, jadi Lause akan kasih kalian info berupa tanggal kayak tadi ya. Jadi misalnya tanggal berapa, kalian pergi cek hari itu hari apa gitu. Jadi Lause akan tanya, misalnya 3月27号 misalnya bulan 3 tanggal 27, terus tanya, nah 今天是星期几, oke? Okay? Jadi 今天itu berdasarkan informasi yang langsung kasih, oke? Okay? And then kayak kemarin Lause bilang kan, bukan kemarin, Mesya yang tadi Lause bilang gitu kan, 如果今天是5月5日, jadi misalnya kalau misalnya 如果ini jika gitu ya, jadi Lause kasih informasi juga jika. Kalian tidak usah peduli dengan kata itu karena semua itu cuma seandainya saja ya, seandainya saja. Jadi contoh soal di sini kan, seandainya hari ini tuh bulan 5 tanggal 5 gitu kan. Nah, dia tanya 明天是星期几. Nah, langsung bisa kasih opsional gitu kan. Misalnya 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 misalnya. Nah, kalian tinggal pilih jawabannya sesuai tanggal yang diberikan. Oke? Terus tanyakan 几月几号. Jadi 几月几号. 几月几 ini kan tadi kayak 几岁 punya 几. 星期几 punya 几. Jadi 几月几号. Jadi bulan berapa, tanggal berapa. Nah, bulan berapa, tanggal berapa itu dia minta berdasarkan info 明天. Oke, jadi besoknya bulan berapa, tanggal berapa. Oke, 5月6号. Jadi kalau misalnya hari ini kayak tadi kita bilang 5月5号, maka besoknya kalau kalian mengerti di sini 明天 berarti besoknya otomatis 5月6号, right? Okay? And then 生日juga yang mungkin saja bisa keluar. 生日 it means your birthday, okay? 生日是什么时候? Jadi Kak bisa tanya, oh, 你的生日是什么时候? Jadi hari ulang tahunmu itu tanggalnya tanggal berapa gitu. Jadi mungkin kalian bisa langsung jawab, oh, 我的生日是3月28号. Langsung bisa jawab tanggalnya 3月28号. Oke, 3月28号. Oke. So, lanjut ya, kita ke materi selanjutnya. Jadi itu tentang hari gitu. Nah, ini kita membahas tentang yang kemarin terakhir kali kita latihan ya, tentang 小天喜欢黑衣服. Oke, 小天喜欢黑衣服kalau kalian masih ingat ya. Nah, di sini Lause harap kalian bisa mengerti, pahami, baca, pahami paragraf ini karena ini akan sangat-sangat membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke? Jadi kalau kalian mengerti konteks ini, kalian akan bisa menjawab untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi tolong kalian bisa pahami one by one gitu kan. Kayak sini mungkin langsung bantu kalian lagi ya. Bilang Xiao Tian xiang mai xin yifu. Jadi Xiao Tian itu pengen beli baju baru. Terus dia bilang, "Ta shuo ta xihuan chuan hei yifu." Jadi dia bilang dia suka menggunakan baju warna hitam. Terus dia bilang, "Ta bu xihuan bai se." Jadi dia tidak suka warna putih, 白色 first, yang pertama, 蓝色 blue, yang kedua, 黄色 kuning, yang ketiga, and then 红色 merah, dan yang keempat, tadi yang keempat dan yang kelima, 绿色的衣服. Jadi baju yang berwarna yang tadi Lause sebutkan ada 5 warna ya, 白色, 蓝色, 黄色, 红色, 红色, 绿色的衣服. Jadi dia tidak suka baju-baju dengan warna demikian. Dan sini dia tanyakan, 为什么呢? Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa? Jadi jawabannya cuma sederhana. 因为他说黑衣服不用洗. Oke, jadi dia bilang dia suka baju warna hitam karena baju warna hitam itu tidak perlu dicuci. 不用洗. Oke, 不用洗. Oke, jadi kalian kalau misalnya baca ini, kalian pasti bisa, kalau kalian dengar kembali, review lagi, kalian pasti bisa untuk mengerti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi kita lanjut. Jadi di sini, kayak latihan kemarin, langsung mungkin akan minta kalian menentukan dari kata-kata list kata yang sudah diberikan, manakah kata kerja, mana kata tanya, mana kata sifat, mana kata benda, mana kata tata bahasa atau grammar gitu. Jadi
mungkin Lause bisa, misalnya contoh Lause ambil satu kata gitu kan, xi huan, sorry, xi huan, oke, xi huan. Jadi xi huan ini Lause akan tanya, ini adalah jenis kata apa? Kata kerja kah, kata benda kah, kata sifat, atau kata tanya gitu. Atau sebaliknya, Lause bisa tanya, misalnya dari kata-kata sifat berikut manakah yang bukan termasuk kata sifat? Dari kata-kata berikut manakah yang bukan termasuk kata sifat gitu. Nah, kalau kalian tahu kata sifat di sini kan semua listnya, nah bisa aja langsung mungkin munculkan misalnya ifu. Nah, ifu kan kita tahu itu kata benda, bukan termasuk kata sifat. Jadi otomatis pasti jawabannya adalah ifu yang salah, oke? Jawaban benarnya bahwa misalnya, yaitu kayak tadi selalu bilang, dari kata-kata sifat berikut ini manakah yang bukan kata sifat? Oke? Nah, jawabannya ifu, karena ifu adalah kata benda. Oke, jadi bisa balik ya, tukar ya untuk contoh, untuk bentuk soalnya. Oke, and then buatlah kalimat menggunakan kata di bawah ini. Nah, kemarin Lausa kan udah kasih list kata-katanya kayak ini. Lausa akan kasih kata-katanya juga ini ke kalian. Silakan kalian menggunakan semua kata yang ada di sini untuk membentuk satu kalimat. Lausa tidak minta kalian itu harus seperti kalimatnya panjang-panjang, no. Tapi Lausa cuma minta kalian itu bisa membuat kalimat sederhana dan itu adalah satu kalimat, oke? Satu kalimat yang komplit gitu. Nggak harus panjang tapi komplit, oke? Jadi kayak misalnya di sini kan, Lausa ambil kata Xiao Tian, and then Xi Huan, and then Hei Yifu. Oke, jadi kayak kemarin Laos bilang kan, kalau misalnya kalian ingin bilang hei ifu atau pai ifu, se-nya itu tidak perlu. Jadi hei se-nya itu tidak perlu, oke? Jadi cukup hei-nya aja, hei. Jadi Xiao Tian xi huang hei ifu, oke, cukup. Udah oke kalimatnya. Jadi cuma bilang Xiao Tian suka baju warna hitam, and then dan, oke? Jadi soal itu akan seperti itu ya, isenya bisa seperti itu. And then kita lanjut, jadi kalian bisa perhatikan, bisa lihat kata-kata berikut ini, bisa latihan dari malam ini untuk misalnya membentuk kalimat yang sederhana tapi aturannya itu sesuai ya, jadi nggak keputar-putar gitu. Jadi kayak kemarin kalau nggak salah ada yang pernah buat, dia bilang Xiao Tian xi huan yifu hei, jadi dia tukarkan kata dua ini. No, jadi salah ya, dia hei yifu. Jadi kalimatnya itu bukan cuma bisa buat, tapi struktur katanya itu juga sesuai atau tepat. Okay? And then perbaiki urutan kalimat di bawah ini. Langsung tahu mungkin ini agak susah untuk kalian, tapi kalau kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti, itu kalian bisa mengerjakan. Langsung yakin 100% kalian semua bisa mengerjakan. Apalagi kalau sebelumnya tadi kalian itu mau melatih membuat kalimat. Kalau kalian bisa latih buat kalimat, yang bagian ini kalian pasti bisa. Langsung yakin kalian pasti bisa. Jadi kayak nomor 1 ini kan, nomor 1 contoh, Xiao Tian hei cuan xi huan yifu. Kemarin kita sudah latihan kan yang kalimat ini, jawabannya di sini kan, Xiao Tian xi huan cuan hei yifu. Oke? Nah, langsung bantu ya untuk kalian 2, 3, 4, 5 biar kalian itu ada sedikit pemahaman yang lebih dalam lagi untuk urutan kalimatnya. Oke? Jadi kayak nomor 2 kan di sini dia bilang 不用衣服黑洗因为. Nah, kalau misalnya kalian ingat yang Laos bilang 因为 ini pasti posisinya akan ada di depan, right? Jadi dia pasti akan ada di depan. Jadi kalimatnya akan jadi pertama 因为 黑 衣服不用洗 Jadi kalau kalian ingat konsep kalimat yang tadi Laos berikan satu paragraf itu, 不用洗 itu tidak perlu dicuci, gampang saja kalian ingat. Jadi 因为黑衣服不用洗, sebenarnya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia juga kurang lebih sama. Jadi dia bilang karena baju hitam tidak perlu dicuci. Jadi sederhana saja, oke? And then nomor 3, 衣服买想新小天. Nah, kalimat ini jadi seperti apa? Nah, di sini bilang Xiao Tian. Kita tahu orang itu pasti akan berada di posisi depan, objek, right? Bukan objek. Kalau dalam kalimat itu strukturnya itu dia jadi dia jadi orang itu akan ada di depan gitu, oke? Jadi Xiao Tian ada di depan, and then Xiao Tian xiang mai, jadi ingin beli. Jadi kalau kalian ingin
pahami artinya ingin beli. Oke, 想买 新衣服. Xin ini juga kan kata sifat. Jadi kayak tadi, 黑衣服 baju hitam, 新衣服 baju baru. Jadi 4新衣服. Oke, jadi kalimatnya akan jadi 小天想买新衣服. Oke, 小天想买新衣服. Oke, itu untuk yang ketiga. Nah, jadi untuk yang keempat ada kalimat ada kata apa di sini? Ada 小天喜欢为什么衣服黑. Nah, ini juga bisa lebih gampang lagi kalian untuk bisa mengetahui. Kalau kita tahu kan, 为什么 ini pasti akan ada di depan karena dia grammar gitu. Jadi dia akan ada di depan. 为什么 mengapa? Why? 为什么? 小天 kenapa? 小天喜欢 suka 黑衣服. Jadi 1, 2, 3, 4, and then 5. Okay? 为什么小天喜欢黑衣服? Right? And then nomor 5. 喜欢你呢颜色什么? Nah, ini gimana jawabannya? Sama juga, kalian cukup pertama harus cari objeknya dulu di sini siapa gitu. Yang dia bilang itu siapa gitu. Nah, kalau kalian juga bisa tangkap ne ini pasti posisinya ada di belakang. Dia nggak mungkin di depan. Karena kan kita kemarin kita belajarkan ni ne, 为什么呢? Gitu kan, dia pasti posisinya akan di belakang, oke? Jadi kita coba buat dulu ya. Ni, pertama ni 喜欢 kamu suka 什么颜色 warna apa 什么颜色 呢? Oke. Nah, mungkin sini membuat kalian bingung kenapa bukan 颜色什么? Kayak kita bilang kan bahasa Indonesia warna apa, tapi kenapa apa warna? Nah, itu emang udah struktur kalimatnya. Dan kalau kalian ingat kan kita belajar 你叫什么名字? 什么名字 bukan 名字什么 tapi 什么名字. Jadi sini juga sama, dia bilang 什么颜色 jadi warna apa 什么颜色. Oke, jadi 你喜欢什么颜色呢? Oke, jadi kamu suka warna apa sih gitu, kamu suka warna apa gitu. Oke, so jadi 5 contoh kalimat yang Lause berikan ini mungkin saja dia akan keluar sama persis atau mungkin aja berbeda atau mungkin sama kalimatnya tapi urutan katanya berbeda. Pokoknya intinya kalian bisa catch, misalnya bisa dapat konsep urutan kalimatnya itu dan bisa tangkep gitu. Misalnya kayak tadi Lause bilang, oh untuk objek pasti dia posisinya akan berada untuk subjeknya itu subjek itu akan berada di depan gitu, dan grammar juga dia posisinya kayak 因为为什么 itu posisinya akan ada di depan gitu, karena kayak kita ngomong bahasa Indonesia kan karena bla 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 atau mengapa bla 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 gitu kan. Nah, Mandarin juga dia seperti itu juga untuk grammarnya, ada beberapa yang sama gitu, contohnya seperti ini. Oke, so jadi jadi demikian review dan kisi-kisi untuk ujian besok. Semoga kalian bisa mengerjakannya, dan sekali lagi Lause ingatkan besok akan banyak essay, jadi kalian Lause harap bisa prepare. Jangan sampai nanti besok baru bilang Lause belum install Pinyin segala macam gitu. Lause harap ini tidak akan ada jadi alasan untuk besok, karena Lause sudah beritahu dari sekarang, dari saat ini gitu, dari sebelum-sebelumnya juga kita latihan. Lause harap itu sistem Pinyinnya itu ada. Lause nggak batasi kalian untuk harus pakai laptop. Kalau misalnya kalian bisa pakai laptop, bisa ketik laptop, it's okay, it's very very okay. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa ketik di laptop, kalian bisa pakai HP juga, it's okay. Penting kalian bisa menjawabnya. Oke? So, jadi Lause cuma bisa bilang ya good luck. Sukses untuk ujian besok dan selamat belajar untuk malam ini. 谢谢你们，拜拜，再见。